Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, berdoa atau memohon kepada Allah adalah inti ibadah. Dengan berdoa, setiap hamba dapat memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyayangi hambanya yang berdoa dengan cara merendahkan diri dan dengan suara hati yang lembut. Dengan demikian, kita menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang Maha Kuasa. Yang perlu diketahui adalah tidak semua doa diperbolehkan, namun ada juga doa yang dilarang. Doa macam apakah yang dilarang? Mengapa doa tersebut dilarang? Simak video berikut hingga akhir untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk channel ini agar terus memberikan informasi tentang dakwah Islam. Mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kedua sifat tersebut memiliki urutan pertama dalam Asmaul Husna. Maka telah ditegaskan bahwa rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar kepada para hambanya. Sebagai seorang hamba yang bertakwa, tidak diperkenankan memanjatkan doa yang seakan-akan Allah tak akan mengabulkannya. Doa yang dimaksud tertulis dalam hadis Rasulullah SAW. Janganlah kalian mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkenan." Tapi hendaknya ia sungguh-sungguh dalam memohon, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdul Bar, beliau adalah seorang ahli tafsir yang menjelaskan bahwa penggunaan kata "jika Engkau berkenan" tidak sepantasnya diucapkan saat berdoa. Lebih dalam lagi, beliau menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang menjadi kehendaknya serta mengabulkan apa yang akan dikabulkannya. Penggunaan kata-kata "jika Engkau berkenan" menyeratkan sebuah makna jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai doa hambanya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menyukai hambanya yang berdoa. Menginginkan untuk mati. Ketika datang suatu permasalahan yang berat, maka sebagai seorang muslim hendaklah menghadapinya dengan sabar dan tawakal Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita beriman teguh kepada Allah, maka putus asa dan berpikir untuk bunuh diri tidak akan terlintas. Namun beberapa di antara mereka justru berdoa agar diambil nyawanya. Doa demikianlah yang dilarang. Sesuai dalam hadis dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian berharap untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau dia memang menginginkan kematian, hendaknya ia mengatakan, 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku.'" Hadis riwayat Bukhari. Berdoa untuk orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan orang kafir pada masa dahulu, dan berkat doanya itulah ketua besar kaum kafir, yakni Umar bin Khattab, memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi. Dari sepenggal kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan mendoakan orang kafir agar mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan dunia, dan diampuni dosanya saat masih hidup. Namun yang diharamkan yaitu mendoakan orang kafir untuk diampuni dosa-dosanya setelah meninggal. Imam Nawawi berkata, adapun menyolati orang kafir dan mendoakan agar diampuni dosanya, maka ini merupakan perbuatan haram berdasarkan Nash Al-Quran dan Ijma'. Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa juga mengatakan, sesungguhnya memintakan makfirah untuk orang-orang kafir tidak diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dengan tegas melarang orang berdoa agar orang kafir diampuni dosanya setelah meninggal, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahim. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Memanjatkan doa untuk keburukan. Seorang hamba yang baik akan memanjatkan doa-doa yang baik pula, entah doa tersebut ditujukan kepada dirinya atau untuk orang lain. Lalu bagaimana jika ada seorang yang memanjatkan doa untuk keburukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, doa seorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa
ataupun untuk memutuskan tali silaturahmi dan tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa?" Rasulullah SAW menjawab, "Yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, 'Aku telah berdoa dan terus berdoa, tetapi belum juga dikabulkan.' Setelah itu ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi." Hadis riwayat Muslim. Mengharapkan segera terkabulnya doa-doa. Syekh Abdul Qasim Al-Khusyairi telah mengatakan, doa adalah kunci segala hajat, penghibur orang miskin, pelindung orang kesempitan, dan pemberi ketenangan buat manusia yang berkeinginan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin terkabulnya semua doa menurut yang Dia tentukan untukmu, bukannya menurut kehendakmu, dan akan dikabulkan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang ditentukan olehmu. Doa seseorang di antara kamu pasti akan diperkenankan selama kamu tidak minta disegerakan pengabulannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Akan dikabulkan doa seseorang di antara kamu selama ia tidak minta disegerakan dan berkata, "Aku sudah berdoa namun tak kunjung dipenuhi." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hanya berdoa kepada Allah dalam urusan dunia saja. Seringkali kita jumpai diri kita sendiri atau sebagian orang yang terlalu fokus dan perhatian terhadap kehidupan di dunia dan lalai dari kehidupan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang hanya meminta untuk urusan dunia saja. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. Prioritas utama seorang mukmin adalah kehidupan yang baik dan selamat di akhirat kelak. Sedangkan dunia hanyalah sebagai sarana untuk meraih kebaikan di akhirat. Boleh saja kita berdoa untuk meminta kebaikan urusan di dunia, namun bukanlah sebagai hal yang pokok. Allah memuliakan bagi orang-orang yang memanjatkan doa untuk dunia dan akhirat. Ini telah diperlihatkan dalam firman-Nya, dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201 hingga 202. Doa-doa yang tidak sepantasnya dipanjatkan oleh seorang muslim telah kita simak bersama. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang tercela karena telah salah dalam berdoa. Bermacam kebaikan yang dapat kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjamin terkabulnya semua doa menurut yang Dia kehendaki. Maka dari itu kita harus percaya bahwa doa yang kita panjatkan padanya didengar. Ini sesuai firman-Nya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita selalu berbagi informasi kepada saudara-saudara di sekitar kita. Seperti tuntunan Nabi SAW, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.